Komitmen Melkianus Sayerdekut dan Kelvin Keliduan menjadikan Olilit Raya sebagai pusat peradaban dan pembangunan di Tanimbar. Ombak muka belakang, nanti Tuhanlah yang mengatur perjalanan perjuangan ini. Amin. Menyala kakak. Pasangan Melkianus Sayerdekut dan Kelvin Keliduan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk menjadikan Olilit Raya sebagai pusat peradaban dan pembangunan di Tanimbar. Olilit merupakan negeri adat dan penuh sejarah di bumi Duan Lolat, harus menjadi pusat peradaban masyarakat Tanimbar. Melkianus dan Kelvin membawa pesan dari tradisi dan sejarah orang tua di Seira, menegaskan kepada seluruh keluarga bahwa mereka semua, baik di Olilit Timur maupun Olilit Barat, adalah satu kesatuan, yaitu Seira sebagai orang tua dan Olilit sebagai anak. Melkianus Sayerdekut dan Kelvin Keliduan memiliki visi untuk menjadikan desa Olilit Raya sebagai pusat pengembangan, dan mereka percaya bahwa kemajuan daerah harus dimulai dari tanah tercinta ini. Inilah anak muda Katolik OMK. Mari kita sama-sama dengar suara hati dari seorang anak Tanimbar, Kelvin Keliduan. Waktu dan kesempatan ini sebagai bupati saya persilakan Adinda. Selamat sore Olilit. Salve. 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 Bapak Ibu Bapak Saudara, tadi saya dengar doa Angelus itu, saya jadi ingat saya punya kebiasaan dari kecil. Saya punya mama beragama Katolik. Saya dibesarkan dari opa dan oma yang beragama Katolik. Dari saya lahir sampai saya berusia 21 tahun. Jadi kalau tadi Bapak baca, saya ikut baca itu maklum Bapak, karena saya hafal. Bapak Ibu, saya akan berusaha membawa orasi politik saya dengan simple, taktis, dan praktis. Karena lawyer itu biasanya tidak berbelit-belit. Baik, saya mulai yang pertama. Yang pertama, saya lihat banyak sekali anak muda hari ini, pemuda dan pemudi yang luar biasa.
Jadi saya hanya mau sampaikan ke pemuda dan pemudi yang ada di Olilit, kalau Kelvin Keliduan dan Melkianus Serdekut dalam kemudaannya bisa menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka kalian anak muda yang ada di Desa Olilit Raya, beta pastikan, saya dan Melkianus Serdekut pastikan bahwa ke depan kalian juga bisa menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya punya orang-orang yang selalu menjaga saya 1x24 jam. Semuanya berasal dari Desa Olilit. Mereka selalu sampaikan kepada saya begini, Bapak, ikan di Olilit ini sarjana semua. Saya tanya, kenapa sarjana semua? Mereka sampaikan, kita mau tangkap, mereka sudah lari. Saya pastikan untuk Bapak yang berprofesi sebagai nelayan, maka bantuan-bantuan dalam bidang kelautan, saya pastikan longboat, jaring dan lain sebagainya kita berikan kepada teman-teman di Olilit. Yang ketiga, yang saya mau sampaikan lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ikan saja bisa sarjana, maka Melkianus Serdekut dan Kelvin Keliduan pastikan pemuda-pemuda Olilit akan sarjana juga. Itu gampang saja ditagih, karena rumah jabatan wakil bupati ada di Petuana Desa Olilit. Jadi kalau ketong seng penuhi janji, silakan datang ke rumah jabatan wakil bupati. Saya punya ketua tim pemenangan itu berasal dari Desa Olilit. Betul? Melkianus Serdekut dan Kelvin Keliduan akan pasang badan. Satu orang dari Desa Olilit, saya tidak mau sebut siapa namanya, dan saya juga tidak mau sebut orangnya, karena orangnya akan datang pada waktunya. Kami pastikan Desa Olilit periode berikutnya di DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melahirkan satu orang legislator. Bapak, Ibu, adik kakak bisa tagih janjinya pada waktunya nanti. Kemudian yang berikut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, visi besar kerjakan kesejahteraan Tanimbar itu kami bawa dan kami mau sampaikan dengan bahasa yang sangat simpel. Yang pertama, kami mau supaya seorang suami, seorang bapak sebagai kepala keluarga setiap bulan tidak bersusah-susah sampai tidak usah banting tulang mau menangis hanya untuk cari uang untuk bayar air, bayar listrik, dan penuhi kebutuhan bulanan. Kami pastikan kondisi keuangan sektor ekonomi dalam pemerintahan Melkianus Serdekut dan Kelvin Keliduan, kami pastikan kami berpihak kepada rakyat. Mereka mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan Tanimbar untuk kebaikan bersama. Dalam 5 tahun ke depan, cita-cita mereka untuk Tanimbar meliputi pembangunan sumber daya manusia dimulai dari sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka berkomitmen agar anak-anak di Tanimbar tidak lagi kesulitan dalam transportasi ke sekolah dan memastikan tersedianya fasilitas umum yang memadai, termasuk jalan dan air bersih. Mereka juga menjanjikan akses internet gratis ke 82 desa di Tanimbar dalam 5 tahun mendatang. Melkianus dan Kelvin mengenalkan program Rakyat Melapor yang merupakan bagian dari 10 program prioritas. Program ini memungkinkan seluruh warga masyarakat Tanimbar untuk bertemu dengan bupati dan wakil bupati setiap bulan tanpa harus antri berhari-hari. Bapak, permisi beta mau kampanye dulu. Beta mesti kasih tahu beta bu, bapak yang datang jaga beta dari Olilit Timur bersama dengan keluarga sampai di Olilit Barat hari ini. Adakah ketika seorang anak di Olilit ini
yang meminta batu kepada orang, yang meminta roti kepada orang tuanya di Serah, lalu orang tuanya tega memberikan batu buat dia. Saya rasa tidak ada. Hanya orang tua bebal saja yang ketika anaknya meminta roti, lalu dia memberikan batu. Saya Melkianus Sairdeku, orang tua saya berasal dari Serah Blawat, dan hari ini saya datang bawa pesan orang tatua Serah buat semua keluarga besar yang berada di Olilit, baik di timur maupun yang berada di barat sini. Kalau ketong semua merasa ketong anak dan orang tua, saya rasa pertandingan ini sudah selesai sebenarnya. Sekali lagi, kalau orang Olilit merasa orang Olilit adalah anak, saya adalah orang tua, pertandingan ini selesai sebenarnya. Karena cukup saja dengan kita menang Olilit Raya, kita menang Serah, pertandingan ini habis sebenarnya. Kampanye di tanggal 4 ini luar biasa sekali, karena bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan sebagai adik-adik, saya mengucapkan selamat buat dua putri Olilit tercinta, buat Usi Ivon dan Usi Pola Laratmase yang hari ini dilantik sebagai anggota DPRD. Harusnya orang Olilit ini banyak sekali yang bisa jadi anggota DPRD. Demokrasi di negeri tercinta ini. Saya tahu siapa yang datang membuat orang Olilit hari ini masih sebagian gagal menjadi anggota DPRD dengan praktek uang dan KTP. Hei, anak-anakku, saudara-saudara adik dan kakak di Olilit ini, kalau cuma pikir diri sendiri saja Melkianus dan Kelvin semungkin datang di Tanimbar. Tidak. Hanya apa? Dia tahu lawan tandingnya siapa. Karena itu Melkianus dan Kelvin harus turun gunung. Kalau tidak, kita akan salah semua. Sekali lagi buat orang Olilit, saudara-saudaraku, kalau masih ragu kata-kata ini, sebagai orang tua saya datang saja minta tolong. Tapi kalau ada sebagian saudara-saudara saya di negeri tercinta ini punya hati sudah di tempat lain pun tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya telah bertekad sungguh bersama dengan Kelvin, pusat peradaban dan pembangunan Tanimbar harus dimulai dari Olilit Raya. Harus dimulai dari sini. Tidak, Olilit ini terlalu lama dilupakan. Dan karena itu sebagai anak Olilit, kita harus pastikan bahwa pusat pembangunan Tanimbar harus dimulai dari negeri tercinta ini. Karena itu apa? Visi besar kita adalah kerjakan kesejahteraan Tanimbar untuk kebaikan bersama. Orang Olilit tidak usah khawatir. Kita punya sejumlah kegiatan yang bisa kita bahas dan kita gagas bersama. Orang Olilit tidak perlu antri untuk ketemu bupati dan wakil bupati, tidak. Dalam 10 kegiatan prioritas kita, dalam sebulan sekali, seluruh masyarakat Tanimbar dari mana saja mau datang lapor apa saja, terbuka dari jam 7 sore sampai jam 9, sebulan sekali akan berjumpa dengan bupati dan wakil bupati di kediaman. Tidak perlu untuk harus pergi ngantri di kantor bupati, tidak, jangan. Sebulan sekali pemerintah desa akan menyampaikan pada setiap desa untuk telah ditentukan waktunya. Sebulan sekali semua masyarakat bisa melaporkan apa saja yang terjadi di negerinya, di desanya, untuk berjumpa dengan bupati. Dan itu kita lakukan rutin selama 1 bulan 1 kali. Jadi tidak perlu lagi khawatir. Bagi semua saudara-saudara yang merasa bahwa berjumpa dengan bupati dan wakil bupati itu susah, tidak. Melkianus dan Kelvin kali ini membuat perjumpaan itu jadi lebih gampang.
dengan cara kita membuat kegiatan yang namanya rakyat melapor. Sebulan sekali rakyat datang ketemu dengan bupati, lapor apa saja, lapor siapa saja yang menjalankan tugasnya tidak dijalankan dengan baik-baik. Yang kedua, dari aspek pendidikan dan kesehatan, ibu dan bapak semua, Melkianus dan Kelvin punya cita-cita besar untuk pembangunan Tanimbar di 5 tahun ke depan. Harus dimulai dari pembangunan sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia itu? Kita mulai dari sektor pendidikan, kita mulai dari sektor kesehatan. Kita memastikan bahwa anak-anak sekolah kita ketika pergi ke sekolah mereka tidak kesusahan lagi soal mobil. Dan karena itu hanya orang Tanimbar yang punya hati ikhlas saja yang ingin datang untuk bangun Tanimbar ini. Olilit ini adalah desa, negeri adat, negeri tua di bumi Tuhan dan Tuhan itu. Karena itu tanah ini milik orang Tanimbar, bukan milik siapapun. Di akhir orasi politik mereka, Melkianus Kelvin menyentuh hati banyak orang. Mereka menyampaikan harapan kepada masyarakat yang hadir bahwa apabila ada yang belum menginginkan untuk memilih mereka, tidak apa-apa untuk nantinya mempertimbangkan pilihan lain. Dalam suasana haru, para pendukung mendorong masyarakat yang hadir di kampanye tersebut untuk memberikan suara kepada pasangan MK. Namun Sayer Dekut dan Keliduan menghargai setiap pilihan masyarakat yang ada dan menegaskan bahwa jika tidak ada yang mendukung pasangan Melkianus Kelvin karena pertimbangan lain, masyarakat dapat memilih calon lain dari Tanimbar.